Jadi, di sebuah desa kecil bernama Plainvale, hidup seorang pria pendiam bernama Edward Theodore Gain. Dia lahir pada tahun 1906. Dari luar, Ed tampak seperti warga biasa. Dia pendiam, dia sopan, dan rajin membantu tetangga. Tak ada yang menyangka bahwa di balik wajah tenangnya tersembunyi kegelapan yang kelak mengguncang dunia. Ed ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat keras. Ibunya, Augusta Gain, adalah wanita fanatik agama yang menanamkan pada anaknya bahwa dunia ini penuh dosa dan perempuan adalah sumber kejahatan. Dan ayahnya adalah seorang pemabuk yang sangat kasar dan sering memukuli mereka. Jadi satu-satunya sosok yang Ed cintai hanyalah ibunya. Dan cinta itu berubah menjadi obsesi yang kelak membentuk sisi gelap dalam dirinya. Edward Theodore Gain lahir pada 27 Agustus 1906. Ia tumbuh dalam rumah sederhana bersama ayahnya George, seorang peminum berat yang seringkali kehilangan pekerjaannya, dan ibunya Augusta, wanita keras dan fanatik agama. Augusta menganggap dunia di luar rumahnya penuh dosa, terutama perempuan, yang ia sebut sebagai alat setan untuk menjerumuskan laki-laki. Sejak kecil, Ede dicekoki kata-kata itu setiap hari. Jangan percaya siapapun, dunia ini busuk, hanya Tuhan dan ibu yang benar. Begitulah suara yang terus menggema di kepalanya, bahkan setelah ia dewasa. Ayahnya yang sering mabuk dan memukuli keluarganya. Ayahnya sering mabuk dan memukuli keluarga. Kakaknya, Henry, mencoba melawan kebohongan ibunya, tapi Ed tidak. Justru ia memuja sang ibu seperti Dewi. Augusta adalah dunia baginya, satu-satunya sumber kasih, kebenaran, dan rasa aman yang ia kenal. Ia hidup di bawah bayang-bayang besar wanita itu, hingga perlahan kehilangan jati diri sendiri. Ketika di sekolah, Ede dikenal sebagai anak yang aneh. Ia jarang bicara, sering tersenyum sendiri, dan terlihat senang membaca buku-buku anatomi dan kisah kriminal. Anak-anak lain mengejeknya, tapi Ed tidak marah. Ia hanya menatap kosong, seolah-olah pikirannya berada di tempat lain. Guru-gurunya kadang merasa iba, tapi setiap kali mencoba mendekat, Augusta akan muncul melarang siapapun berinteraksi terlalu dekat dengan anaknya. Dia berkata, "Mereka orang berdosa. Aku tak ingin anakku terpengaruh oleh kejahatan dunia," kata ibunya dingin. Rumah keluarga Gain ini selalu tampak suram, tirai jarang dibuka, aroma lembab memenuhi ruangan, dan hanya ada dua tempat yang selalu bersih, kamar ibunya dan meja makan tempat mereka berdoa. Setiap hari, Augusta memaksa Ed dan Henry mendengarkan pembacaan Alkitab selama berjam-jam. Isinya bukan tentang kasih atau pengampunan, melainkan tentang hukuman, neraka, dan murka Tuhan. Semakin lama, Ed tumbuh bukan sebagai remaja biasa, tapi sebagai anak yang terisolasi sepenuhnya dari dunia. Ia tak punya teman, tak punya hobi, tak tahu cara bicara dengan orang lain. Hanya satu hal yang ia tahu, ibu adalah segalanya. Waktu berlalu, ayahnya meninggal karena mabuk. Henry dan Ed berdua mulai bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tapi di balik hubungan itu, ada ketegangan. Henry sering membicarakan bagaimana ibunya membuat mereka sengsara, dan Ed membencinya karena itu. Hingga suatu hari, tahun 1944, kebakaran besar melanda ladang dekat rumah mereka. Keduanya pergi untuk memadamkan api. Setelah api padam, Henry tidak pernah kembali lagi. Tubuhnya ditemukan terbujur di tanah dengan wajah gosong, tapi anehnya, tanpa ada tanda-tanda terbakar di sekitar lokasi. Polisi mengira itu kecelakaan, namun warga desa berbisik pelan. Apakah Ed yang melakukannya? Tidak ada bukti, kasus ditutup. Tapi sejak hari itu, Ed benar-benar sendiri bersama ibunya. Ia merawat Augusta siang malam, bahkan setelah sang ibu mulai lumpuh.
Baginya, merawat ibunya adalah kehormatan. Ia memasak, membersihkan, bahkan berbicara pada ibunya, seolah wanita itu adalah malaikat yang menuntunnya. Namun, tahun berikutnya Agusta meninggal dunia. Bagi orang lain, kematian itu mungkin pelepasan dari penderitaan. Tapi bagi Aid, itu adalah kehancuran total. Ia kehilangan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Meskipun cahaya itu sebenarnya adalah api yang membakar kewarasannya. Hari-hari setelah kematian ibunya menjadi awal dari kegelapan yang tak pernah surut. Rumah mereka menjadi sepi, berdebu, dan membusuk. Aid menutup kamar ibunya rapat-rapat, tak pernah menyentuh satu benda pun di dalamnya. Ia hanya duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah pintu kamar itu, seolah masih mendengar suara sang ibu di dalam. "Jangan tinggalkan ibu, Aid, dunia ini jahat." Suara itu tidak pernah hilang dalam pikirannya. Malam-malam berikutnya, tetangga mulai memperhatikan hal yang aneh dari Aid. Aid sering terlihat di ladang di tengah malam, membawa lentera. Kadang terdengar suara cangkul dari arah pemakaman desa. Tak ada yang berani menegurnya. Mereka pikir Aid hanya kesepian, atau mungkin gila karena kehilangan ibunya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa saat kabut menelan desa itu, Aid mulai melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hari-hari Aid setelah kepergian ibunya berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Ia bangun setiap pagi dalam kesunyian yang menusuk, lalu menatap kursi tua tempat ibunya biasa duduk berdoa. Kursi itu masih ada di sana, tapi dingin dan kosong. Kadang Aid duduk di hadapan kursi itu, berbicara pelan seolah ibunya masih mendengarkan. "Aku sudah makan, Bu. Hari ini tidak ada yang datang ke rumah." Lalu ia diam beberapa detik, seolah menunggu jawaban yang tak pernah ada. Tapi di kepalanya, ia mendengar suara lembut yang sangat dikenalinya. "Jangan keluar, Aid. Dunia di luar penuh dosa." Suara itu terdengar begitu nyata, seakan datang dari balik kamar yang terkunci. Dan setiap malam, suara itu semakin jelas. Aid mulai yakin roh ibunya belum benar-benar pergi, hanya terjebak di antara dunia yang hidup dan mati. Makin lama, keyakinan itu tumbuh menjadi obsesi. Ia mulai membaca buku tentang roh, kematian, dan cara memanggil arwah. Di rak kayu rumahnya yang berdebu, majalah agama bercampur dengan buku tentang anatomi, tubuh, dan cerita kriminal. Ia tidak lagi membedakan mana yang suci dan mana yang gila. Beberapa tetangga mulai curiga. Aid sering terlihat berjalan sendirian ke arah ladang pada malam hari, membawa lentera dan skop. Saat ditanya, ia hanya menjawab datar, "Aku hanya ingin lebih dekat dengan ibuku." Tidak ada yang berani menegurnya lagi. Suatu malam yang dingin, kabut begitu tebal hingga tak ada bintang yang terlihat. Aid duduk di ruang tamu sambil menatap potret ibunya yang sedang tergantung di dinding. Matanya merah karena kurang tidur. Ia berbisik pada foto itu, "Aku akan membawamu pulang, Bu. Aku janji." Dalam pikirannya, ia mulai merancang sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh orang waras. Ia yakin cinta seorang anak pada ibunya bisa melampaui kematian. Setiap kali mendengar lonceng gereja berdentang di kejauhan, ia merasa seolah dipanggil, bukan oleh Tuhan, tapi oleh ibunya sendiri. Dan beberapa malam kemudian, kabut kembali turun. Aid membawa lentera dan skop, melangkah ke arah pemakaman desa. Setiap langkahnya bergema di tanah lembab, setiap hembusan angin terdengar seperti bisikan. Di depan batu nisan tua, ia berhenti. Ia membaca nama yang terukir di batu, seorang wanita yang dulu sering ke rumahnya, salah satu dari sedikit orang yang pernah memuji ibunya. Aid menatap batu nisan itu lama, lalu berlutut. "Ibu, apa kau di sini? Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi." Ia tidak sadar berapa lama ia duduk di sana, hanya cahaya lentera yang bergetar ditiup angin dan suara serangga malam yang mengiringinya. Dalam hatinya, ketakutan dan cinta bercampur jadi satu.
dua emosi yang kini tak lagi bisa ia bedakan. Ketika fajar datang, Ed sudah kembali ke rumah, tapi sejak malam itu, sesuatu berubah. Ia mulai menutup semua jendela, menumpuk papan di dinding, dan mengunci pintu dari dalam. Rumah itu perlahan berubah menjadi dunia kecil miliknya sendiri, tempat antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali duduk sendirian, ia merasakan hembusan angin seolah berasal dari kamar ibunya. Bau parfum lama, bau bunga yang sudah layu, semuanya seolah kembali hidup. Kau belum memenuhi janjimu. Suara itu lagi. Ed menatap kamar itu dengan mata berair. Aku sedang berusaha, Bu. Aku akan membuatmu kembali. Hari-hari berikutnya, ia mengurung diri. Ia menulis catatan-catatan aneh tentang tubuh manusia dan bagaimana jiwa bisa menetap kembali jika wadahnya serupa dengan aslinya. Logikanya mulai runtuh, tapi dalam pikirannya semua itu masuk akal. Kadang ia berbicara sendiri di depan cermin. Jika aku bisa membuat ibu seperti dulu, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Sementara di luar, penduduk menganggap Ed hanya pria aneh yang kesepian. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumah reot itu, pikirannya sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Sesuatu yang akan membuat dunia mengingat namanya selamanya. Dan malam demi malam, kabut Plainville semakin tebal, seolah menutupi rahasia yang sedang tumbuh di bawah tanah. Ed mulai berjalan lagi menuju pemakaman, membawa lentera kecil. Langkahnya tenang, wajahnya kosong, tapi di matanya ada keyakinan aneh, yakin bahwa cinta bisa mengalahkan kematian. Kabut tebal kembali turun malam itu. Angin membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Lentera kecil itu di tangan Ed bergetar setiap kali hembusan angin melewati ladang sunyi itu. Langkahnya pelan tapi pasti, seolah ada suara di kepalanya yang menuntun setiap geraknya. Kau janji akan membawaku pulang, Ed. Jangan biarkan ibu sendirian di tanah dingin itu. Suara itu lembut, tapi menusuk. Ed menatap ke depan, ke arah pemakaman yang gelap di ujung desa. Tak ada manusia lain di sana malam itu. Hanya derit ranting dan suara burung malam yang melengking jauh di atas. Ketika sampai di pagar besi pemakaman, tangannya gemetar. Lentera nyaris padam, tertiup angin. Tapi ia terus berjalan di antara batu nisan tua. Setiap nama yang ia baca seolah berbisik pelan, meminta didoakan, namun hanya satu nama yang membuat langkahnya terhenti. Agustina Gay. Ia berlutut, tanah di bawahnya lembab dan dingin. Air mata menetes di pipinya saat ia menyentuh batu nisan itu. Ibu, aku datang. Aku tidak tahan tanpa ibu. Dunia ini terlalu sunyi. Ia menatap lentera, lalu pada gundukan tanah yang menutupi pusara itu. Dalam pikirannya, suara ibunya makin jelas, terdengar seperti datang dari dalam bumi. Bawalah aku pulang, Ed. Rumah itu butuh aku. Lidahnya keluh, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia menaruh lentera di tanah, lalu menatap ke sekeliling, memastikan tak ada yang melihat. Angin malam seolah terhenti. Daun-daun pun tak lagi bergoyang. Ed menatap langit dan berbisik lirih. Aku akan membawa ibu pulang seperti dulu. Lalu ia mulai bekerja. Suara sekop menghantam tanah lembab terdengar pelan, ritmis, seakan mengikuti irama napasnya sendiri. Setiap ayunan terasa seperti langkah menuju kebangkitan. Setidaknya begitu yang ia yakini. Dalam pikirannya, ini bukan dosa, bukan kegilaan, ini cinta. Cinta seorang anak yang tak sanggup menerima kematian. Waktu berjalan entah beberapa lama, lentera hampir padam dan keringat bercampur air hujan di wajahnya. Akhirnya, Ed berhenti. Ia berlutut di tepi lubang, napasnya terengah. Ia menatap ke dalam kegelapan itu dengan mata berkaca-kaca.
"Aku di sini, Bu. Sekarang kau bisa pulang." Ia tersenyum, senyum yang kosong tapi penuh keyakinan. Lalu ia berdiri, menatap langit yang mulai memucat di ufuk timur. Fajar hampir datang. Eid mengambil lentera lalu berjalan kembali ke rumah. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi malam itu. Tapi sejak hari itu, rumah Eid tidak pernah sama lagi. Di dalam rumah, ia menutup semua jendela, mengganti gorden, dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ibu sudah di rumah sekarang." Dan setiap malam setelahnya, tetangga mulai mendengar sesuatu dari rumah tua di tengah ladang itu. Suara lembut seorang pria berbicara dengan seseorang atau dengan sesuatu.